Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita masih bertemu dan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini saya akan menyampaikan pemantapan materi di bab 12 tentang konsumsi makanan dan minuman yang halal dan berusaha menjauhi yang haram. Baik anak, langsung saja. Kemudian sehat selalu ya, kita persiapan PAT besok ya. Baik, untuk ketentuan halal dan haram makanan anak, yang halal itu dari sini saja kita bisa nanti mempelajari hampir seluruhnya ya. Di makan itu ada yang halal, ada yang haram. Intinya yang halal itu yang boleh dimakan, yang boleh dikonsumsi. Yang haram yang tidak boleh dikonsumsi. Yang halal anak-anak, 3 hal yang membolehkan kita halal makanan itu pasti ada 3 hal ini anak-anak. Yang satu itu dari wujudnya anak-anak, wujud atau jenisnya halal. Jadi tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah yang menyatakan makanan tersebut dilarang untuk dimakan. Jadi tidak ada larangan, berarti dari wujudnya sudah halal. Contoh kambing, sapi, ayam, ya, tempe, tahu, ya, dari tumbuh-tumbuhan tertentu ya, itu kan sudah halal, berarti itu dari wujudnya memang halal anak-anak. Yang kedua, cara mendapatkannya juga halal. Jadi katakanlah kambing ayam itu halal anak-anak, tapi cara mendapatkannya dia itu mencuri, ya, maka hukumnya jadi haram. Sate ayam halal hukumnya, tapi kita mencuri punya orang kita ambil, hukumnya jadi haram. Berarti cara mendapatkannya juga harus halal. Atau mungkin mendapatkannya halal, dia beli di tukang sate, beli sate ayam namanya, tapi uang yang diperoleh dari hasil mencopot, menjambret, mengambil punya orang lain, maka meskipun sate ayam itu halal jadi haram karena cara mendapatkannya tidak halal, tidak baik, seperti itu. Jadi cara mendapatkannya harus juga halal. Yang terakhir, proses mengolahnya anak-anak. Ayam itu halal bila disembelih dengan baik, seperti itu. Kalau gak disembelih mati dengan sendirinya terus kita masak, itu bangkai, berarti haram hukumnya, seperti itu. Nanti ada di yang sebelah ini anak-anak, yang sebelah ini, yang sebelah ada makanan yang haram. Jadi wujudnya sudah haram. Yang pertama, apa maksudnya wujudnya haram itu? Ya memang benarnya memang haram, babi, binatang yang mempunyai taring dan kuku tajam, harimau, singa, kucing, biawak, ya, buaya, itu yang sudah haram. Yang binatangnya amfibi yang hidup di dua alam seperti katak, kura-kura, itu juga boleh memangnya, itu dari bendanya memang haram, gak boleh. Meskipun disembelih, kan babi disembelih, bukan masalah sembelihnya, babinya sudah haram, gak boleh dimakan, seperti itu. Yang kedua, cara mendapatkannya haram. Sebenarnya sampaikan tadi, sebetulnya barangnya halal, tapi karena cara mencarinya, cara memperolehnya itu haram, maka jadi haram, atau uang yang digunakan dari uang yang haram. Jadi hati-hati nanti kalau kamu sudah dewasa bekerja yang baik, bekerja yang halal, sehingga makanan yang kita beli hukumnya menjadi halal. Yang terakhir, proses mengolahnya. Kalau proses mengolahnya itu haram, seperti apapun bendanya halal pun, maka jadi haram. Contoh menyembelih tidak putus urat lehernya, atau tidak disembelih sama sekali malahan. Meskipun dia tuh bendanya halal seperti ayam, kambing, sapi, kerbau, unta, tetap haram hukumnya karena prosesnya itu menjadi salah, haram. Seperti itu ya. Baik, kita perdalam lagi anak-anak. Yang awal itu sudah saya sampaikan. Kita langsung saja ke materi. Ini ada gambaran yang patut kita perhatikan juga anak ya. Ada makanan seperti ini vs kita lawankan dengan makanan yang seperti ini. Kamu tahu apa bedanya? Gambar ini adalah contoh makanan yang halal. Manfaatnya sangat banyak sekali yang dapat kita peroleh dari makanan itu. Seperti itu. Itu kita harus betul-betul bisa memilih makanan anak-anak. Ini makan yang contoh makanan halal. Tapi syaratnya tadi ya, cara memperoleh dan prosesnya harus halal juga. Jangan
sampai kita mencoba yang ini anak-anak. Ada minuman keras, ada ganja, ada morfin, ada pil apa itu? Pil anjing, pil koplo dan sebagainya. Morfin, Masya Allah. Ini adalah benda-benda yang haram, harus kita jauhi anak-anak. Karena yang jelas itu pertama kita termasuk durhaka kepada Allah, termasuk perbuatan maksiat, kita akan mendapat dosa. Bahkan yang paling bahaya terakhir itu merusak diri kita anak-anak, merusak keimanan kita dan merusak tubuh kita. Hati-hati jangan sampai ini tubuh kita dimasuki benda-benda seperti ini. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri, untuk kamu sendiri. Semua larangan agama dan Allah itu adalah untuk kebaikan kita anak-anak, bukan kebaikannya Allah, bukan, itu untuk kita. Agama itu untuk mengatur manusia agar hidupnya baik, seperti itu ya. Baik. Sekarang kalau bertanya apakah itu makanan halal? Makanan halal itu adalah makanan yang tidak ada larangan untuk memakannya. Itu namanya makanan halal. Kalau makanan yang haram itu adalah semua makanan yang telah dilarang oleh Allah untuk mengkonsumsinya. Itu adalah baik melarangannya itu di dalam Al-Quran maupun hadis. Nanti di rangkuman ada, biar cepat kan ya. Nah, ini makanan halal ya. Makanan halalnya itu ya sudah ada pengertiannya paling atas itu. Jadi makanan halal itu makan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, yang diutamakan adalah halal dan thayyib anak-anak. Itu ya, halal dan thayyib. Halal itu artinya diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kalau thayyib itu mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Dasarnya apa? Itu surat Al-Maidah ayat 88 yang insya Allah dulu sudah pernah saya sampaikan, saya beri tugas untuk menghafalkan. Sudah hafalkan ayatnya ya? Nah, itu ya. Itu. Kita baca sama-sama sebentar saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Terakhir itu ya. Nah, arti perintah Allah itu wa kulu, dan makanlah oleh kamu semua mimma dari segala sesuatu razaqakumullahu yang telah direzekikan oleh Allah kepada kalian semua, halalan yang halal, thayyiban halalan yang halal, thayyiban yang baik. Jadi yang diperintahkan oleh Allah itu kita mengkonsumsi, memakan yang direzekikan kepada Allah itu yang halal dan thayyib. Halalan thayyiba. Halal itu diperbolehkan menurut syariat agama Islam, thayyib baik, mengandung nutrisi, bergizi, mengandung vitamin dan menyehatkan. Jadi makanan kalau tidak, meskipun halal tapi tidak thayyib, mengandung sesuatu yang membahayakan tubuh kita, ya jangan dimakan. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, itu singkat saja anak-anak, gak terlalu banyak, nanti materinya sebenarnya banyak. Nah, makanya disebut halal itu di bawah ini bisa kamu baca ini. Nah, dasarnya itu kalau dari hadis Rasulullah, al halalu ma akhalallahu fi kitabihi wal haram. Jadi al halalu ma akhalallahu fi kitabih. Halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Kalau haram bagaimana? Wal haram ma haramallahu fi kitabihi. Jadi semua yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya Allah dalam Al-Quran. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa lakum. Jadi kalau ada yang tidak disebutkan, didiamkan oleh Rasulullah, berarti itu boleh dimaafkan. Itu menurut hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Nah, makanan selanjutnya ini makanan yang halal itu yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Nah, itu dasarnya Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157.
wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Seperti itu. Terakhir nomor 3, makanan yang tidak mendatangkan madarat, tidak membahayakan maksudnya. Membahayakan kesehatan tubuh, juga tidak menyebabkan rusaknya akal, rusaknya moral. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, perintahnya Allah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Biasanya setan itu mengajak kita memakan yang dilarang oleh Allah. Seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa itu ya, itu diajak makan buah khuldi yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Makanya ayat ini ditutup innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ajak turuti setan ya. Seperti anak-anak. Baik, kita lanjut berikutnya tentang makanan yang haram. Itu ayat ini harus kamu hafalkan anak biar kamu tahu dasarnya yang apa sih kok yang haram itu apa saja itu ya. Itu surat Al-Maidah ayat 3 anak-anak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Ayat ada lanjutannya ini ya. Jadi yang diharamkan Allah, hurrimat alaikum, diharamkan atas kamu al-maitatu, darah. Darah itu haram anak-anak hukumnya anak-anak. Baik diminum darah masih segar maupun dimasak jadi dede ya. Dimasak entah bagaimana cara masaknya itu dijual kadang dede, itu haram hukumnya anak, gak boleh anak-anak. Kelewatan ya. Al-maitah dulu anak. Hurimat alaikumul al-maitatu, diharamkan kamu bangkai. Al-maitah itu bangkai anak. Apa bangkai itu? Hewan yang tidak disembelih karena Allah. Jadi hewan yang mati tanpa disembelih itu hukumnya bangkai. Atau cara menyembelihnya tidak sah, itu juga menjadi bangkai. Tidak boleh dimakan. Meskipun hewannya itu halal untuk kita, tapi karena proses menyembelihnya salah atau tidak disembelih, maka adalah bangkai, termasuk bangkai al-maitah. Yang diperbolehkan bangkai itu hanya dua anak, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi ikan tanpa disembelih tidak apa-apa. Kita beli ikan di pasar terus mati, gak disembelih gak apa-apa lah ikannya. Tapi selain ikan, ayam, kambing, sapi, domba, unta, kerbau, kuda, menjangan, kidang itu disembelih dulu anak-anak. Tanpa disembelih gak boleh dimakan ya. Atau menyembelihnya harus sah ya. Makanya yang baik untuk sembelih harus paham itu tata caranya. Nanti kelas 9 kita bahas ya. Yang kedua wadamu. Wadamu itu adalah darah. Darah juga diharamkan, baik darah segar maupun darah sudah dimasak dede itu ya. Yang ketiga walahmul khinziri, itu daging celeng, daging babi, itu juga haram anak-anak, gak boleh. Yang keempat wama uhilla li ghairillahi bih, yaitu hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Wal munkhaniqatu, hewan yang tercekik, mati tercekik. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu, hewan yang dipukul terus mati gak disembelih. Wal mutaraddiyatu, hewan yang jatuh terus mati belum disembelih. Wan natihatu, dan hewan yang tertanduk berkelahi sama hewannya, akhirnya dia itu mati. Yang terakhir adalah hewan yang disembelih untuk berhala, itu juga gak boleh. Binatang diterkam binatang buas, itu juga gak boleh anak-anak. Diterkam binatang buas itu ada ya, mama akalas sabu. Tapi ada ilahnya anak.
illa ma dzakaitum, kecuali yang kamu sempat untuk menyembelihnya. Jadi hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, ditanduk sesama hewannya, belut yang berkelahi atau hewan yang diterkam binatang buas, tapi sempat kita sembelih maka boleh dimakan. Makanya ayatnya itu ada illa ma dzakaitum, illa ma dzakaitum, kecuali kamu sempat untuk menyembelihnya. Terus yang nggak boleh lagi wa ma dzubiha ala nusubi, hewan yang disembelih karena berhala, itu juga nggak boleh, diharamkan, termasuk mengundi nasib ya. Wan tastaqsimu bil azlam, mengundi nasib dengan anak panah, totoan, itu juga nggak boleh. Dzalikum fiskun, itu semua adalah perbuatan fasik, maksiat kepada Allah, anak tidak boleh. Nah, itu hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Nanti diperinci anak, hewan yang nggak boleh dimakan ini, yang haramkan diperinci. Ada hewan yang tidak dimakan karena bertaring dan berkuku tajam, seperti harimau, singa, serigala, ya, macam-macam ya. Kalau menurut pembagiannya ini yang pertama anak, kalau kita berdasarkan Al-Quran tadi, memang ada yang diharamkan itu karena sudah ada ayatnya. Nah, sudah ada ayatnya. Yang kedua itu ada makannya membahayakan, ya, mendatangkan mudarat, itu gak boleh. Apapun itu, ya, pokoknya membahayakan tubuh gak boleh. Yang ketiga itu semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan anak-anak, seperti belatung, kecoa, itu kan menjijikkan anak-anaknya, jangan dimakan. Mungkin sebagian orang termasuk makan apa itu siput ya, itu kalau memang dia menjijikkan ya gak boleh berarti. Nah, yang keempat itu makanan yang didapatkan dengan cara batil, gak boleh anak, gak boleh. Nah, seperti itu saya nggak akan lama ini karena biar gak terlalu banyak. Nah, minuman halal adalah semua minuman yang tidak ada larangan. Nah, minuman itu ya gak ada. Seperti itu anak ya. Ada jenisnya, ada 3 nih. Tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, tidak najis, dan didapat dengan cara yang halal. Semua minuman yang memabukkan anak hukumnya haram, apapun itu. Nah, kalau diminum membuat orang jadi mabuk, itu haram. Sedikit saja kita juga hukumnya haram, meskipun kita minum tidak mabuk, tetap haram. Apa itu? Khamar dan sejenisnya. Nah, itu saja anak-anak. Saya sudah persiapan mau ke masjid ini. Nah, itu aja yang saya sampaikan anak. Untuk rangkumannya nanti kamu baca sendiri ya. Ini luar biasa, ini efek-efek yang makanan yang berbahaya anak, bisa merusak sel-sel otak kita ya. Baik, nanti ini kamu baca sampai terakhir di rangkuman dibaca. Ini untuk persiapan ujian PAT. Itu saja ya yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.